Raina mulai aktif di kampus. Ia bergabung dengan organisasi komunitas peduli anak yang fokus pada edukasi dan perlindungan anak dari kekerasan. Di ruang kecil itu, Raina menemukan sesuatu yang baru. Semangat yang sama dari orang-orang yang ingin membuat perubahan. Komunitasnya mengadakan penyuluhan ke sekolah-sekolah dasar. Raina menjadi pembicara. Berbagi kisahnya bukan sebagai korban, tapi sebagai inspirasi. Anak-anak mendengarkan dengan mata berbinar. Kalau kamu merasa takut atau disakiti, jangan diam. Selalu ada orang yang mau mendengar, katanya lembut. Di sudut ruangan, Kak Mira yang kini menjadi mentor, tersenyum haru. Suatu hari, Raina mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Setelah bertahan-tahan tak bertemu, ia memutuskan untuk datang. Saat ia menatap ibunya yang terbaring lemah, hatinya bergetar. Aku sudah memaafkan, Ma. Aku nggak mau hidup dalam marah lagi. Air mata keduanya menetes tanpa kata. Kadang, pengampunan tak butuh alasan, hanya keberanian. Raina meneliti topik tentang trauma dan resiliensi pada korban kekerasan anak. Ia ingin menggunakan pengalamannya sebagai dasar ilmiah, bukan sekadar kisah. Dosen pembimbingnya, Pak Arif Jaksa yang dulu membantunya di kasus lama, kini menjadi dosen tamu di fakultasnya. Dunia seakan berputar penuh, hubungannya dengan Damar semakin dekat. Namun suatu malam, Raina merasa cemas tanpa alasan. Ketika Damar mencoba menggenggam tangannya, ia refleks menarik diri. Damar tidak marah, ia hanya berkata, "Aku di sini, tapi aku nggak akan menyentuh apapun yang belum kamu siap bagikan." Cinta yang menunggu tanpa menuntut. Itu hal baru bagi Raina. Raina mulai menulis blog berjudul Langit Tanpa Luka. Ia berbagi cerita dan panduan sederhana untuk korban kekerasan agar berani mencari bantuan. Dalam waktu singkat, ratusan orang membaca dan menulis surat padanya. Ia sadar, kata-kata bisa menjadi jembatan penyembuhan. Dalam seminar nasional tentang perlindungan anak, Raina menjadi pembicara tamu. Namun saat berbicara, ia sempat melihat seorang pria di antara penonton yang wajahnya mirip ayahnya. Nafasnya terhenti sejenak, tubuhnya bergetar. Tapi kemudian ia menatap audiens dan melanjutkan dengan suara tegas. Aku berdiri di sini bukan karena masa laluku, tapi karena aku memilih untuk tidak diam. Raina duduk di balkon asrama, menatap langit malam sambil menulis. Aku dulu takut malam karena gelapnya. Sekarang aku mencintainya. Karena di sana aku bisa melihat bintang. Damar datang membawa 2 cangkir teh. Mereka tidak banyak bicara. Kadang, diam juga bisa jadi bahasa cinta. Raina mendirikan komunitas Cahaya, kelompok kecil yang membantu anak-anak dan remaja penyintas kekerasan. Mereka mengadakan kegiatan terapi seni, bercerita, dan menulis harapan. Setiap kali melihat tawa anak-anak itu, Raina merasa masa lalunya perlahan berubah menjadi kekuatan yang nyata. Di akhir tahun kuliahnya, Raina berdiri di hadapan komunitasnya dan berkata, "Aku tidak ingin dikenal karena lukaku, tapi karena keberanianku menyembuhkan." Ia menatap ke arah Damar, Kak Mira, dan Bu Lila yang hadir malam itu. Hidupnya tidak sempurna, tapi kini penuh makna. Cahaya yang dulu kecil kini sudah menerangi banyak hati. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Culter Video. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa.